Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketahuilah bahwasanya as-salafiyah itu berlepas diri dan menjauhkan diri dari sifat ghulu dan berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam jihad atau di dalam masalah takfir, mengkafirkan. Dan as-salafiyah sangat jauh dari pengeboman. As-salafiyah sangat menjaga keamanan negeri. Dan as-salafiyah di antara sifatnya adalah menjaga perjanjian walaupun dengan orang-orang kafir. Tidak khianat. Terlebih lagi apabila perjanjian tersebut terjadi di antara kaum muslimin, maka janji tersebut sangat-sangat dijaga. Dan as-salafiyah di antara sifatnya sangat menjaga tangan dari menumpahkan darah orang-orang kafir. Selain orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Selagi orang kafir tersebut memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, menjaga keamanan satu sama lain, tidak memerangi kaum muslimin, maka as-salafiyah adalah yang paling menjaga tangan dari menumpahkan darah-darah mereka. Terlebih lagi menumpahkan darah kaum muslimin. As-salafiyah sangat-sangat menjaga tangan dari menumpahkan darah kaum muslimin. Oleh karenanya di antara akidah as-salafiyah dan manhaj salaf, demonstrasi diharamkan. Kenapa? Karena itu menyebabkan pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Dan perlu diketahui, di sana ada beberapa hal yang dituduhkan kepada manhaj salaf, padahal manhaj salaf berlepas diri dari hal-hal tersebut. Yang pertama, mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak, tanpa pakai tapi. Ini adalah tuduhan kepada manhaj salaf. Karena manhaj salaf tidak langsung mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan as-salafiyah menggolongkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu sebagai kufur asghar, yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak membuat seseorang murtad. Ahli ilmu berkata bahwa kelompok yang mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kelompok khawarij. Dan manhaj salaf berlepas diri dari pemikiran kaum khawarij. Manhaj salaf tidak serampangan di dalam mengkafirkan. Berkata Imam Al-Ajurri, wa mimma yattabi'ul haruriyyatu minal mutasyabihi qaulullahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kelompok Khawarij, mereka memiliki dalil yang diikuti oleh mereka, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, maka dia adalah orang kafir. Wa yaqra'una thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan juga mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu menjadikan bagi Allah tandingan. Maka kelompok Khawarij, إذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر. Apabila mereka melihat ada pemimpin atau pemerintah yang berhukum dengan selain al-haq, maksudnya dengan selain hukum Allah, maka kaum khawarij langsung mengatakan, sungguh dia telah kafir. Ini adalah pemikirannya kaum khawarij. Dan kata mereka, barang siapa yang telah kafir, maka dia telah menjadikan bagi Allah tandingan. Dia telah menyimpang dari Rabbnya, maka dia telah berbuat syirik. Maka kata mereka, para pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah musyrikun. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dari itu demonstrasi, keluar dari pemerintahan, memberontak kepada pemerintah yang sah, melakukan kerusakan di negara-negara, di kota-kota, di kampung-kampung. Karena mereka keliru di dalam memahami ayat Al-Quran. Mereka pahami sendiri ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, sehingga dengan itu mereka sesat. Hal ini dikatakan di dalam kitab Asy-Syariah. Berkata juga Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, wa qad dhallat jama'atun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilati fi hadha al-bab fahtajju bi ayatin min kitabillahi laysat ala zahiriha mithlu qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, sungguh kelompok ahli bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah telah sesat dalam permasalahan takfir, mengkafirkan. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, padahal makna yang benar itu tidak seperti nampaknya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir.
Nampaknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah serta-merta menjadi kafir. Ini nampaknya. Padahal makna yang benar tidak serta-merta menjadi kafir. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kufur duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya kufur kecil. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sebagaimana ini disebutkan di dalam kitab At-Tamhid. Berkata Al-Jassas rahimahullahu ta'ala, kelompok Khawarij telah memahami ayat ini untuk mengkafirkan siapa saja yang meninggalkan berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Walaupun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah atau sama dengan hukum Allah, menurut kaum Khawarij tetap kafir. Berdalilkan dengan ayat ini yang mereka pahami sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salafus saleh, pada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini dikatakan di dalam kitab Ahkamul Quran. Begitu pula berkata Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala, wahtajjat al-Khawarij bihadhihi al-ayati ala anna kulla man 'asa Allah ta'ala fahuwa kafir. Kaum Khawarij berdalilkan dengan ayat tadi bahwasanya setiap orang yang memaksiati Allah Azza wa Jalla maka dia langsung dihukumi kafir. Dan mereka berkata, ayat itu adalah dalil yang pasti bahwasanya setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia langsung kafir. Ini kata kaum Khawarij. Sebagaimana ada di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Dan ketahuilah, di dalam kitab-kitab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya seseorang tidak dihukumi sebagai kafir disebabkan dosa yang ia lakukan, walaupun terus-menerus dilakukan. Seperti contohnya seseorang terus-menerus melakukan zina atau minum khamr. Ini adalah dosa-dosa yang tidak membuatnya menjadi kafir. Bahkan ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dia berkata, annahu la saghirata ma'al israr. Dosa kecil apabila terus-menerus dilakukan maka akan berubah menjadi besar. Perhatikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Ibnu Abbas tidak menjadikan orang yang terus-menerus melakukan dosa dihukumi sebagai kafir. Tapi Ibnu Abbas menghukumi orang yang terus-menerus mengikuti dosanya, maksiatnya, tanpa rasa bersalah, atau dosa-dosa yang diremehkan, itu bisa menjadi dosa besar. Dosa yang asalnya kecil, apabila diremehkan, bisa menjadi besar. Inilah manhaj salaf. Tidak serampangan di dalam mengkafirkan para pelaku dosa, ataupun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sebagaimana yang dianut oleh kaum Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan atau serampangan di dalam mengkafirkan para pelaku dosa. Adapun manhaj salaf, apabila seseorang melakukan dosa walaupun terus-menerus, walaupun ia remehkan, maka kita tidak langsung mengkafirkannya, kecuali apabila dia meyakini bahwasannya dosa tersebut halal, atau dia meyakini bahwasannya meninggalkan salat itu halal, atau dia meyakini bahwasannya wajibnya puasa Ramadan itu tidak ada, maka kita hukumi ini adalah kekafiran. Bukan karena dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, tapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Dari itu pengingkaran kewajiban, meyakini halal sesuatu yang haram. Lihatlah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang ada di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Mengkafirkan orang yang meninggalkan salat ini adalah yang masyhur dan diriwayatkan dari jumhur salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Terjadinya perbedaan pendapat di dalam mengkafirkan itu kepada orang yang meyakini akan wajibnya salat tapi dia tidak mau melakukan salat karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, karena kebencian kepada Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini kufur dengan kesepakatan. Karena lihatlah iblis alaihi la'natullah, ketika dia tidak mau tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia meyakini bahwasanya sujud kepada Adam itu wajib, tapi dia tetap tergolong sebagai orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena kesombongan yang ada di dalam hatinya dan rasa enggan, rasa benci yang ada di dalam hatinya. Maka lihat, di dalam menghukumi kafir, orang yang meninggalkan kewajiban itu bukan karena dia meninggalkan kewajiban. Dia bisa dihukumi sebagai kafir karena ada keyakinan yang buruk di dalam hatinya. Dari itu rasa sombong, benci kepada agama, benci terhadap Islam, benci terhadap Allah dan Rasulnya dan seterusnya.
Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila huna walhamdulillah.